50,000 US dollars from the banks. Took me 3 months, but I still cannot get it. We talked to over 30 or 40 venture capitalists. Everybody said no, forget it. A lot of people said Alibaba is a terrible model. As I said, I believe it. I think this thing could be big. I never thought it would be that big like today. But I believe that something is waiting for me there. And I have to work hard to prove myself. That was the tough experience. So we gathered 50,000 US dollars from 18 founders. We started. For the first 3 years, we did not have even $1 revenue from our business. It was not easy. Why it keeps going ahead, going forward? Because I received lots of email of thanks from the customer. They say, this is such a great thing. We cannot pay you, but this thing helped us. If you keep on helping us, one day you will be successful. And I believe this. Little by little, we build up our business. Little by little, we build up our ecosystem of the infrastructure. And now, after 16 years, we have an Alibaba group, we have a Tmall group, we have a Taobao group, we have Alipay. And people said, you are so smart. How could you make a company like that? Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. The difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. They always try to solve the problems of the others. When you're optimistic, it's always opportunity. People, same here today. Jeff, where's the opportunity? I don't have a job. I don't have this, I don't have that. We are at the best time of this century. The best assets you have is that you are young. Don't complain. Let the other people complain. The opportunity always lies where people complain. Think about how you can make things different. Is there anything I can do that make the difference? And then when you think about this, start to do it. I saw a lot of people, young people, have fantastic ideas every evening. But in the morning, they go to the office same again. Being an entrepreneur, you have to do the things before the other people do. You have to wake up before the other people wake up. You have to be more brave than the others. Use instinct. Everything you do is to the need of the customer. To everybody, to any person, tomorrow is new. Make the move, make the action. Whether investors believe in this or not, whether your friends believe it or not, whether your parents believe it or not, that's not important. You believe it, your team believe it, and work day and night on this. That's how the things happens. Make enough mistakes. You fall, you stand up. Any mistake is an income, is a wonderful revenue. Don't worry about the money. Money follow the people. People should follow the dreams. If you have a dream, just to go ahead. I think nobody can conquer the world. We only can serve the world. Either work for the others or work for yourself. And I choose the way, work for myself. Working for myself, that means working for the society. If you really want to work for yourself, think about the others. Because only when the other people are successful, when the other people are happy, you will be successful, you will be happy. Fingo Social E-commerce, bisnis yang mudah dikerjakan. 1. Tak perlu menjual. 2. Tak perlu jumpa prospek. 3. Tak perlu hadir meeting. 4. Tak perlu stok barang. 5. Tak perlu maintenance setiap bulan. 6. Tak perlu kirim barang. 7. Tak perlu keluar dari rumah. 3 langkah kita, inti kerja kita di bisnis Fingo. 1. Kita harus mempunyai kode referral, kode afiliasi, status minimal PS. Dapatkan lisensi afiliasi sekali seumur hidup, segera upgrade dari Shopper ke Preferred Shopper atau PS. Lisensi dalam bentuk, berbentuk link, QR barcode, kode referral, kode unik afiliasi. 2. Kita menempatkan diri sebagai marketing Fingo. Segera kampanyekan aplikasi Fingo untuk di-download, diinstal dengan kode kita serta dipakai banyak orang. Untuk belanja online, peluang besar, ada kesempatan 270 juta jiwa Indonesia.
Copy paste dan share link, barcode kita. Share produk Vingo. 3. Ajak para sopir Vingo upgrade ke afiliasi Vingo minimal PS agar bisa jadi AM dan tertingginya jadi AT untuk penghasilan tak terbatas. Poin 3 ini kita harus membentuk jaringan. Jika ketiga di atas dijalankan maka kita akan menghasilkan uang tak terbatas. Ada 3 macam penghasilan kita di Vingo. 1. Bonus marketing. 2. Bonus cashback. 3. Kompensasi leadership. Segera hubungi kami, marketer Vingo Indonesia. "20 years ago, Miss Ali. 13 years ago, Miss Jingdong. 4 years ago, Miss Pinodora Yunji." But don't worry, 2019, Fingo erected a new era of mobile social e-commerce. Chatting on WeChat, making purchase, surfing Facebook, reading news, playing games. Nowadays, society unable to live away from their mobile phone. Mobile social e-commerce era has arrived. Download and register in Fingo app. Get a chance to receive different kind value of vouchers provided by Fingo. Self-upgrade to be a preferred shopper by purchasing gift pack. Included a quality product given. You will also to get a chance to own a social e-commerce platform. Buy to save, share to earn. Fingo have more than 5,000 varieties of product came from local and international merchants. Come with detailed product description. Click the share the product with good qualities to Facebook, WeChat, WhatsApp, and Instagram to your friend. Do not worry to share the product. No stock up needed. Doesn't need to make a logistic arrangement. With professional customer service which help to solve customer issues. Best price, real merchandise, highest quality, our commitment, customer service. All merchandise in our store have gone through rigorous process audit by professional team to ensure quality to ISO standard. Why? Because we care about you. First, let's go over what roles Fingo have. Shopper. Free downloaded and register using Fingo app. Upon registration complete, shopper will receive a voucher worth 5 ringgit. Preferred shopper. Self-upgrade by purchasing gift pack. Get a chance to own a social e-hypermart. Included a quality product given together with voucher worth 199 ringgit. Apply to all Fingo product. Get cashback when self-purchase. Through your product invitation when your friend make purchase. You will receive cashback. If your friend choose to be our preferred shopper, when they self-upgrade and purchase gift pack, you will receive a referral fee worth 50 ringgit. Besides that, if you wanted to learn more about social e-commerce knowledge, receive training by our company, you can be a part of our Fingo affiliate program. When you train your preferred shopper, you will also receive training fee beside the referral fee given. The harder you work, the more cashback you get. Introduction points for gift packs. Let's share the product at any time. Before you know you are on your way to realize your dream, Fingo is the first leading mobile social e-commerce. Sharing good things with a group friends. Different occasions gather different groups of friends and different needs. How one can circle this group? Choose the right item. Recommended to the right friend. Let the right goods find the right people. Fingo social e-commerce platform. In addition to getting you extra cashback, it's also allowed you to meet a class of like-minded friends. Expand your social circle. Fingo app suitable for housewife, students, retirees, and friends which looking for part-time job. We are waiting for you at Fingo. Buy to save, share to earn.
right, so ladies and gentlemen, welcome right here to the Fingo Malaysia Grand Launching. So ladies and gentlemen, in the meantime, let's invite our GM members of Fingo. Today marks our great launching of Fingo. Our aim is to create a truly Asian social e-commerce shopping hypermall with strong base in Malaysia. And we will be glad to work with different e-commerce players, including Fingo in the Malaysian mobile e-commerce space. 我认为1000亿美金指日可待，所以大家一起加油！ And thus, the launching and ribbon cutting ceremony is started right now, ladies and gentlemen. Congratulations to Fingo.感谢和由衷的希望大家给 Fingo 更多的时间来展示自己。 Thanks for everyone to come here, and I'm so honored to stand here and to see how the business that we're going to build up together with you guys. 感谢 YB Dr. Wang 能参加我们的会议，并且发表了热情洋溢的演讲。感谢所有到场的媒体，谢谢你们的参与。感谢北到玻璃市，南到 JB， 东边到沙巴沙老越的所有的 GM、Manager、BO 和 Shopper， 感谢你们，感谢你们的到来。 Okay, first of all, I would like to thank you, Yang Berhormat, Dr. Ongs, and also the medias here, and also our dearest Fingo GMs, manager, and the BO, and also all of you here, ladies and gentlemen. Thank you very much, really. Let's Fingo! Halo, selamat malam Bapak Ibu teman-teman sekalian. Senang sekali malam hari ini kita bisa kumpul lagi Bapak Ibu teman-teman di acara Fingo Talk Online ya. Malam hari ini malam Minggu ya, kita sudah buka puasa Bapak Ibu teman-teman. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol santai malam ini Bapak Ibu teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Armanto, host pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu ke teman-teman, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas di situ? Cukup Pak, jelas sekali. Jelas ya, oke. Nah, saya juga mau nyapa teman-teman nih, bisa di chat dari kota mana aja yang malam hari ini datang ya. Saya lihat sudah ada dari Karimun, terus kemudian dari Jember, Maluku, ada lagi Jakarta, ya dari Malang dan sebagainya. Oke. Nah, Bapak Ibu teman-teman, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol kurang lebih dalam waktu 1,5 jam ya, di mana
kita akan bahas bagaimana tren bisnis ya saat ini sudah mengarah ke yang sebelumnya e-commerce. Nanti akan kita lihat apa sih yang namanya social e-commerce, apa aja bedanya dengan e-commerce yang lama. Itu acara malam hari ini kita akan bagi dalam 3 sesi, Bapak Ibu. Yang pertama nanti ada tutorial bagaimana penggunaan aplikasi Fingo, ya, di mana Fingo baru saja meluncurkan versi terbarunya kemarin, ya, versi 3. Nanti kita akan lihat apa sih bedanya versi 3 dengan versi sebelumnya. Kemudian setelah itu nanti kita akan lihat marketing plan atau business presentation tentang sistem Fingo itu sendiri. Dan kemudian nanti di sesi ketiga ada talk show, di mana talk show itu nanti kita akan menghadirkan 3 orang tokoh Fingo ya yang berprestasi ya. Ada 1 orang PS dan ada 2 orang ET, dan istimewanya adalah 2 orang ET yang malam hari ini akan ngobrol sama kita ini adalah baru banget jadi ET. Jadi nanti kita akan dengar bagaimana pendapat mereka seperti itu. Oke, Bapak Ibu teman-teman, saya akan buka materi pada malam hari ini dengan suatu data ya. Slide saya kelihatan ya di sini ya. Nah, ini adalah statistik di awal tahun 2020 kemarin ya. Ini dikeluarkan oleh Hootsuite Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu Hootsuite itu adalah satu perusahaan ya yang memang dia fokus kepada sosial media, dan dia secara rutin setiap tahun mengeluarkan hasil survei. Nah, ini adalah survei dari internet penetration ya. Artinya itu apa? Internet penetration adalah penggunaan internet dibandingkan dengan total populasi. Nah, kalau kita lihat Indonesia itu sudah 64% yang menggunakan internet dari seluruh penduduk Indonesia ya. Mungkin kalau kita bandingin sama yang ada di sebelah kiri, misalnya ada Singapura gitu ya, misalnya di situ sudah hampir 86%, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk sangat jauh sekali. Jadi 60% dari seluruh penduduk Indonesia kurang lebih ada 170 juta ini sudah pakai ya saat ini. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat lagi pertumbuhannya itu sangat drastis sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat sekarang kita sudah ada di posisi ketiga ya dengan pertumbuhan terbesar, naik 17% dari tahun sebelumnya ya. Kita ada di bawah India dan China ya. Artinya apa ya, ini kita akan maju terus untuk menjadi negara pengguna internet terbesar di dunia. Nah, kemudian kalau kita lihat sedikit ya, apa sih digunainnya untuk internet itu digunain untuk apa aja? Secara nggak sadar setiap hari kita menghabiskan waktu hampir 8 jam Bapak Ibu teman-teman ya untuk mengakses internet ini ya. Dan ya tadi kita sudah sampaikan ada 64% ya dari total populasi yang menggunakan akses internet ini dan ada 175 juta ya di semua device. Ini luar biasa sekali. Nah, yang menariknya adalah 98% itu menggunakan internet di mobile device mereka. Ya, artinya apa? Kita sangat ya mungkin seperti pengalaman Bapak Ibu sendiri deh, kita sudah nggak mungkin lepas dari yang namanya smartphone, nggak mungkin lepas yang dari namanya gadget gitu ya. Kalau kita ketinggalan dompet mungkin malah lebih bisa pergi ketimbang kita misalnya ketinggalan handphone di rumah. Ini menyebabkan ketergantungan kita terhadap mobile itu sudah sangat tinggi Bapak Ibu. Ya. Dan kalau kita lihat ya jumlah waktu yang dihabiskan setiap hari untuk mengakses sosial media, ini menurut survei kita rata-rata sehari habis 3 jam, 3,5 jam bahkan nih, hampir 3,5 jam mengakses sosial media. Ini termasuk yang tinggi Bapak Ibu ya, yang paling tinggi itu Filipina, hampir 4 jam ya. Memang kita nggak kita pungkiri kita aktif banget sebenarnya dalam menggunakan sosial media ya. Nah, dalam hal e-commerce sendiri, Bapak Ibu teman-teman, dalam hal penggunaan e-commerce, surprisingly kita ada di peringkat pertama ya, ada sekitar 88% ya yang disurvei dari orang yang umur 16 sampai 64 ya, yang mengatakan dia berbelanja online ya. Luar biasa sekali, 88% ya. Ini nomor 1 Bapak Ibu di seluruh dunia. Dan kalau kita tarik lagi ke tadi yang secara mobile,
tentunya juga akan berbicara data yang sama, paling tinggi di dunia, 80% orang Indonesia itu belanja online dari handphone. Ya, udah jarang banget yang menggunakan laptop atau menggunakan komputer gitu ya untuk belanja online. Ini artinya apa? Kegiatan untuk berbelanja itu sekarang sudah berubah dari yang tadinya offline, sekarang sudah berpindah ke online, Bapak Ibu. Nah, pada ngapain sih yang ada di dalam e-commerce itu? Nah, kebanyakan rata-rata mencari produk atau misalnya kepengen beli, mencari ya. Terus kemudian berbelanja online dari device apapun itu bisa 88% ya. Nah, kalau dilihat yang dengan menggunakan desktop atau komputer itu dikit banget, hanya 25% ya. Jadi memang kebanyakan sekali itu menggunakan mobile ya, menggunakan mobile untuk berbelanja Bapak Ibu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada survei dari Statista dari tahun 2017 sampai 2023 ya. Pertumbuhannya signifikan banget dari tahun 2017 ya, 2018, 19 sampai nanti diprediksi di tahun 2023 ya. Bahkan kalau dilihat ya yang tadinya tidak dikonsider untuk belanja online ya, seperti makanan misalnya atau personal care, ini lambat laun juga akan terjadi transaksi secara online gitu. Jadi nantinya online itu tidak hanya kebutuhan-kebutuhan yang tadinya kita pikir kebutuhan sekunder atau tersier, tapi juga akan menjadi kebutuhan-kebutuhan primer, Bapak Ibu. Oke, sebelum saya lanjut, ini luar biasa sekali, Zoom kita penuh malam hari ini sudah 100 ya, mudah-mudahan teman-teman yang nggak bisa nonton di Zoom masih bisa masuk di YouTube kita ya. Jadi ini penuh ya malam hari ini Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu teman-teman. Sekarang ini adalah kalau dulu itu social commerce itu orang jualan di sosial media ya, misalnya orang nawarin sesuatu di WhatsApp, orang nawarin sesuatu di Facebook. Nah, sekarang adalah eranya adalah social e-commerce di mana menggabungkan ya, karena kita tahu e-commerce itu adalah atau marketplace ya, seperti pasar tradisional tapi ini bentuknya elektronik. Nah, sekarang digabungkan dengan sosial ya, dengan sosial. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ini baru ada di Fingo ya. Jadi malam hari ini kita akan lihat ya bagaimana Fingo itu luar biasa sekali, bagaimana Fingo itu menggabungkan kekuatan antara sosial media dan e-commerce ya. Nah, ini sedikit cuplikan berita Bapak Ibu teman-teman ya. Ini ada kalau kita suka dengar Fingo itu MLM, bukan sih, Fingo itu legalitasnya kayak apa sih? Nah, ini kami cuplikan beberapa berita dari Malaysia yang mengatakan bahwa jelas bahwa Fingo itu adalah bukan perusahaan MLM ya, dan Fingo sudah memberikan peringatan ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ bahwa mulai Januari 2020 Fingo akan mengambil tindakan ya kepada pihak-pihak yang menyebarkan fitnah atau hal-hal yang tidak benar ya. Ini nanti akan di underline atau akan lebih dipertegas lagi di akhir nanti untuk di summary dan closing-nya Bapak Ibu. Dan ini juga beberapa sertifikat ya yang dimiliki oleh Fingo Malaysia tentunya ya, untuk sertifikat cooperation dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Fingo itu bukan perusahaan kaleng-kaleng gitu ya, bukan perusahaan yang nggak jelas seperti itu kalau memang selama ini ada rumors atau berita-berita seperti itu. Nah, itu aja pembukaan dari saya Bapak Ibu teman-teman sebagai pengantar ya dari acara kita malam hari ini. Setelah ini saya akan panggil suhu saya ya, Pak Arilim udah sama kita Pak? Ya, malam. Malam Pak, apa kabar? Baik. Ya. Bapak Ibu teman-teman, Pak Arilim akan mengajarkan ke kita atau menunjukkan pada kita apa aja yang ada di dalam aplikasi Fingo, terutama yang di versi baru. Saat ini kemarin sudah launching versi 3.0. Benar ya Pak Ari ya? Betul, 3.0.01. Wah, udah ini Bang paling hafal deh kalau Pak Ari. Oke, silakan Pak, waktunya untuk Bapak untuk menjelaskan.
Kok share screen-nya nggak bisa? Share screen-nya nggak bisa nih ya, Bro Arman. Ini nggak bisa ya ini ya? Kenapa, Pak? Biasanya bisa kan ya? Iya, biasanya bisa nih. Ini kok nggak bisa ya? Oh, oke. Nah, ini bisa, Pak. Mungkin tadi lambat aja kali. Ini bisa masuk. Tapi di sayanya nggak bisa nih. Iya. Bapak pakai ini ya, pakai 4G ya, bukan WiFi ya? Iya, pakai handphone. Ini Nah, masuk, ini Pak. udah nih. Ya. Oh, Oke, jadi agak lambat aja oke. mungkin, Sorry Pak. semuanya. Oke, silakan, Pak. Suara jelas nggak suara? Jelas, Pak. Silakan. Suara jelas ya? Ya, silakan, Pak. Oke, selamat malam semuanya. Sorry, ada sedikit gangguan ya. Mungkin handphonenya udah agak lemot ini. Oke, selamat malam, salam sehat selalu ya. Oke, seperti yang tadi Bro Arman bilang kemarin sudah pada update ya. Jadi ini kalau tampil tetap begini ya. Lalu kalau di account gimana sih caranya mau login? Anonymous nih yang di atas kiri yang biasa tempat foto ini diklik. Nah, munculnya begini. Lalu kita login ya. Oke. Suaranya terputus, Pak Ari. Sempurna itu pasti butuh proses. Jadi kita harus selalu sabar, selalu menunggu. Halo. Halo. Halo, Pak Ari. Kayaknya suara Bapak putus-putus ya, Pak ya? Nggak. Iya, ini barusan saya reset. Saya koneksinya. Sekarang gimana? Oh, oke, Pak. Oke. Silakan, Pak. Lumayan Dilanjut ya. lagi. Iya. Oke. Yuk. Oke, yang jadi pertanyaan sekarang kemarin itu saya mau lihat inviter saya gimana sih? Oke, saya kasih tunjuk sekarang ya. Sekarang di atasnya upgrade ini yang ada tes Fingo, itu kan paling kanan itu biasa message nih, message ya. Lalu kalau yang di tengahnya itu setting, oke? Setting ya. Dia mau bind social account bisa di sini, mau ganti username di sini, oke? Lalu yang paling kiri ini kita bisa lihat siapa inviter kita. Oke, kalau di sini Arifingo ya. Jadi inviternya itu Arifingo. Lalu di sini tetap my order, my cashback tetap ya semua ya. Nah, ada yang hilang nih. Yang hilang itu my team. Biasanya my team ada di bawah sini. Sekarang my teamnya itu pindah ke bagian private shopper. Cuma kalau account shopper nggak bisa lihat. Kalau account shopper ini suruh upgrade dulu jadi PS ya. Jadi PS dulu. Ini halamannya baru ya. Jadi sekarang lebih menarik. Oke.
ya. Terus ada tulisan partnership-nya, ada Xiaomi, ada Oppo, Panasonic, JNT, DHL, ABX, ya, Midea. Oke, itu baru sebagian ya. Kayak merek Laneige, Shiseido, semua udah ada. Nexstar, Nabati, Ricis, sama Huawei sebetulnya juga udah ada. Oke. Nah, sekarang saya mau jelasin. Kalau upgrade PS itu ada dua cara. Yang tadi kita klik di Private Shopper ya, yang paling bawah ini tengah Private Shopper. Lalu kita klik di PS tuh, dia nyala, dia apa namanya goyang-goyang kan. Ini diklik. Lalu kita tinggal pilih barangnya ya. Oke, cara kedua di akun. Kita tinggal klik yang di nih atas kanan nih, upgrade to enjoy privilege. Nah, ya karena koneksinya kurang bagus ya. Oke, di situ bisa, di sini bisa klik juga ya. Nah tuh, langsung ya ke showroomnya Preferred Product. Oke, sekarang kita lihat akun yang PS ya. Oke, caranya logout bagaimana? Sekarang kita klik di setting ini, yang di atas kanan nih yang gerigi besi, kita klik logout nih yang paling bawah. Oke, logout. Nah, sekarang saya login akun PS saya. Ah, oke. Oke, ini akun PS saya dari Vingo ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih, kita punya tim berapa. Tinggal klik di private. Di kanan atas ada instruktur itu Vingo Pusat ya. Lalu di sebelahnya ada punya grup WhatsApp, kita bisa input. Oke. Dan kita kalau misalnya mau kasih orang barcode, kita tinggal klik di atas kanan ini ada barcode tuh, ya. Jadi barcode ini sebetulnya fungsinya untuk kalau kita ketemu muka, jadi dia install Vingo, lalu scan barcode udah otomatis jadi inviternya jadi kita, oke. Lalu di sini ada Become AM nih, yang ada berlian-berliannya nih di bawahnya My Profile ya. Ini bisa diklik. Kita bisa ngelihat, bisa invite ya. Ada dua link ya. Satu link suruh ajak ke PS, satu link lagi untuk gabung ke tim kita. Jadi ini untuk shopper, yang ini udah shop. PS gitu. Oke, lalu itu invitation code kita. Timnya sekarang ada di sini. Jadi udah bukan di account ya, kita tinggal lihat my team. Oke, tampilan kalau ini masih sama, masih kayak dulu, seperti dulu sama ya. Oke, paling segitu aja dari saya, Bro Hermanto. Oke, thank you banget Pak Rilin. Ya, cukup jelas ya. Ya, mudah-mudahan ya, karena tadi beberapa kali kualitas suaranya tidak begitu bagus ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman, tadi itu tutorial singkat ya, bagaimana Vingo untuk aplikasi yang baru ya, Vingo versi 3. Memang interface-nya sedikit beda dengan versi yang lama, jadi mungkin perlu penyesuaian ya, gimana untuk mencari inviter code dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, karena sudah waktu juga, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Saya akan panggil, ini senior saya, mentor saya, yang memperkenalkan saya ke Vingo, Pak Rudi Suprayogi. Malam Pak Rudi. Ya, malam Pak Arman. Apa kabar Pak? Baik, baik. Suara saya jelas. Sehat. Sehat. Oke. Bapak gimana?
malam ini Pak Rudi akan membawakan tentang business presentation tentang sistemnya Fingo seperti apa gitu ya. Jadi biar Bapak Ibu teman-teman yang mungkin belum join menjadi jelas, yang sudah join menjadi lebih jelas lagi gitu ya Pak Rudi ya. Ya. Bisa kita mulai Pak? Ya bisa Pak, silakan. Ya, screen-nya dari saya ya Pak Rudi, nanti Bapak yang jelasin. Oh, oke, baik. Ya, silakan Pak. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Rudi ya. Saya affiliate marketer Fingo. Nah, luar biasa sekali ya malam hari ini hostnya Pak Armanto dan juga tadi Pak Ari sudah menjelaskan mengenai aplikasi. Mudah-mudahan tadi yang dibawakan itu sudah cukup membuat Bapak Ibu lebih tertarik ya. Seperti apa sih Fingo ini gitu ya. Nah, baik, saya mulai Bapak Ibu. Fingo ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah sebuah social e-commerce dan memiliki moto buy to save, share to earn, di mana di sini akan mengubah konsumtif menjadi produktif. Nah, seperti apa? Nanti kita lihat ya. Jadi tadinya kalau misal e-commerce itu hanya membeli gitu ya. Sekarang gimana caranya mendapat gitu kan? Membeli sehingga bisa men-save lebih banyak, kemudian kita share link lewat social e-commerce, itu kita akan mendapatkan penghasilan. Baik, kita masuk ke materinya. Oke, jadi saat ini orang kebanyakan mulai e-commerce ya. E-commerce itu kan electronic commerce. Tadinya orang social commerce, orang berjualan melalui sosial media. Saya ada jual ini, jual itu, gitu kan. Nah sekarang e-commerce dari produk banyak market yang sekarang sudah ada seperti Lazada, Shopee dan lain-lain juga itu sebenarnya itu sama-sama e-commerce. Nah Fingo ini e-commerce cuma ada perbedaan. Nah bagaimana Fingo nanti bisa membantu merubah pengeluaran menjadi pemasukan. Oke, lanjut. Nah, ini living e-hypermart. Jadi Bapak Ibu nanti akan seperti memiliki hypermart atau supermarket online gitu ya. Ini yang akan mengubah konsumtif menjadi produktif. Oke, tadi aplikasinya sudah dilihat tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Fingo ini di 3 orang dari Alibaba. Jadi ini ada kantor pusatnya di Hangzhou, China ya. Kemudian kantor pemasaran di Asia Tenggara ini di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan sekarang ini sudah membuka juga sudah membuka operasinya di 3 negara, di Singapura, Thailand, dan Malaysia. Nah, sebentar lagi akan ke Indonesia. Nah, Fingo ini didirikan jadi former yang sebelumnya pernah bekerja di Alibaba, yaitu ada Jacky sebagai CEO, kemudian Mei Siwang, dan juga Yindong Liu. Jadi mereka bertiga ini sebelumnya pernah bekerja di grupnya Alibaba. Ada yang di Alimama, ada di Tmall, gitu ya. Dan mereka ini punya spesifikasi keunikan masing-masing. Mereka menguasai dari bekerja di Alibaba itu, mereka menguasai bagaimana caranya membangun e-commerce, gitu ya. Dan kemudian mereka membangun Fingo dengan keunikan tersendiri. Oke, lanjut. Nah, ini adalah mereka bersama juga dengan Mr. Lee. Mr. Lee ini yang paling kanan, dia ini yang menjadi manajer di kantor Malaysia. Nah, itu ya, jadi ada CEO dan yang lain semuanya di situ. Baik, kita lanjut. Ini aplikasinya, tadi sudah sempat dijelaskan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang sudah download aplikasinya akan melihat banyak sekali yang sudah dijual di situ ya. Saat ini ada sekitar 20-30-an ribu produk
Jadi bukan hanya beberapa ratus produk, tapi puluhan ribu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat sudah cukup banyak produk-produknya walaupun baru setahun. Ini itu ada mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, elektronik, handphone, dan lain-lain sudah banyak. Oke. Nah, ini contoh-contohnya, gambar-gambarnya ada ini pakaian wanita gitu ya. Kemudian dari negara-negara ini juga sudah banyak masuk ya, ada dari negara Indonesia, Malaysia, Jepang gitu ya. Ini kita bisa cari dengan kata-kata kunci gitu ya. Kemudian ada makanan, ini banyak sekali kategori-kategorinya. Mulai dari digital, pakaian pria, pakaian wanita, tas, dan lain-lain, segala macam. Nah, ini cukup banyak. Kemudian ini contoh-contoh, beberapa contohnya yang Bapak Ibu nanti juga bisa lihat ya di aplikasinya. Ini saat ini masih dalam ringgit Bapak Ibu. Nah, mungkin bertanya-tanya, kenapa ringgit? Karena di Indonesia ini masih masa pre-launching. Karena sedang persiapan izin-izin kantor, juga gudang ya. Gudang nanti sebentar lagi akan segera launching. Nah, kita ini masih pionir Bapak Ibu. Di Fingo ini kita masih pionir. Oke. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Nah, kenapa di Fingo? Kenapa sih orang mau berbelanja di Fingo gitu ya? Kalau yang suka berbelanja pasti senang, biasanya suka klik-klik gitu ya. Oh, langsung barang datang gitu kan. Nah, Fingo ini punya keunikan. Kenapa? Karena dia tidak bisa sembarang orang foto gambarnya kemudian upload jualan di situ, nggak bisa ya. Kalau Fingo ini dia hanya bekerja sama dengan pemegang merek yang dijual itu. Jadi sehingga bisa menjamin original. Oh, ini barang asli original karena hanya bekerja sama dengan pemegang mereknya. Kemudian produknya ini berkualitas karena harus diuji dulu, ada standarnya tersendiri dia. Nggak bisa main asal ambil gitu ya, tapi dia punya suatu mekanisme untuk mentes dan menguji kualitas produk yang dijual di Fingo. Kemudian karena Fingo ini nggak ada wholesaler, reseller gitu ya, maka rata-rata itu di bawah pasaran. Kalau misalnya produk biasa itu dari pabrik, pasti kan harus masuk ke ke distributor besar dulu, distributor besar ke distributor kecil gitu kan, sehingga harganya makin naik. Nah, ini langsung dari pemilik merek gitu ya, dan ada garansi resminya. Sehingga ini membuat orang yang membeli itu lebih nyaman gitu, karena kan merasa oh ya ini memang asli dari pemegang merek. Oke. Nah, selanjutnya terus tadi bilang wah murah. Kenapa murah ya? Itu tadi sempat saya singgung bahwa dari kilang atau pabrik, dari pabrik biasanya yang standar itu ada distributor, kemudian ada distributor besar, distributor kecil gitu kan, atau vendor, kemudian ada agen-agen atau retailer, kemudian sampai ke toko ya, retailernya itu toko, kemudian baru ke konsumen, sehingga di situ ada markup harga beberapa kali. Nah, oleh Fingo ini dia sistemnya supplier to business to customer, jadi S2B2C. Nah, jadi supplier itu nggak perlu cari distributor atau apa, mereka tinggal masukkan ke Fingo yang langsung ke konsumen, sehingga harganya bisa ditekan. Tetapi Bapak Ibu, bukan berarti Fingo ini mengklaim bahwa oh produknya dia itu paling murah dari semua. Nggak pernah diklaim itu. Tapi yang jelas adalah Fingo adalah bekerja sama dengan pemegang merek sehingga bisa menjamin asli. Tapi kalau harga itu kadang-kadang ada aja yang karena ada banyak stok mau jual murah atau apa gitu kan, bisa aja lebih murah jadinya. Jadi kenapa enggak? Tapi yang jelas karena dia pemegang merek dia rata-rata lebih murah. Gitu. Oke. Nah, kita masuk ke marketing plan-nya Bapak Ibu. Ada 4 status di Fingo.
yaitu yang pertama adalah regular shopper atau orang yang berbelanja gitu ya. Nah, tadi udah dijelaskan kenapa sih orang mau berbelanja ya? Itu karena keunikan beberapa yang dijelaskan di depan tadi ya, dari keaslian, kemudian harganya rata-rata lebih murah. Nah, regular shopper ini dia begitu dia sign up, dia download aplikasinya ini masih gratis Bapak Ibu. Jadi silakan download, install gitu ya. Terus kemudian registrasi. Registrasi tentu Bapak Ibu kan ada yang mengundang ya, memperkenalkan. Nah, begitu sudah registrasi itu akan dapat voucher Rp5. Oke. Kemudian yang kedua dari regular shopper itu ada yang namanya preferred shopper. Nah, kalau regular shopper ini tadi masih free, gratis gitu ya, install. Kalau preferred shopper ini ada investasinya. Nah, tetapi investasinya ini Bapak Ibu langsung mendapatkan beberapa keuntungan. Nanti keuntungannya saya jelaskan lebih lanjut. Jadi intinya preferred shopper ini adalah shopper yang sudah upgrade menjadi PS. Nanti di belakang saya sebut preferred shopper itu PS ya. Jadi ada beberapa keistimewaan, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut keistimewaannya. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga itu ada affiliate marketer. Nah, kalau tadi dari shopper menjadi preferred shopper, Bapak Ibu bisa mengeluarkan uang untuk upgrade. Dari preferred shopper menjadi affiliate marketer, itu nggak bisa. Ini lebih ke arah kerja. Jadi ini upgrade-nya dengan cara apa? Memiliki tim. Jadi kalau dengan tadi PS itu sudah ada keistimewaan, terus setelah memiliki tim, tentu ada keistimewaan lebih Bapak Ibu. Nanti akan dikupas lebih lanjut keistimewaannya apa saja. Nah, untuk menjadi AM ini, seorang PS, yang jadi ya shopper yang sudah upgrade menjadi PS, dia perlu memiliki 30 PS di timnya, dengan 10 itu referral pribadi. Jadi direct langsung ke PS tersebut ya. Tetapi total bersama timnya ada 30, maka dia akan naik menjadi affiliate marketer. Nah, yang berikutnya adalah affiliate trainer. Ini affiliate trainer adalah dari AM, tadi dia bisa naik lagi, mendapatkan keuntungan lebih lagi dengan menjadi affiliate trainer. Nah, syaratnya apa menjadi affiliate trainer? Yang pertama, dia harus bisa membantu 3 direct AM, 3 timnya menjadi affiliate marketer yang direct ke dia 3 AM. Kemudian totalnya di grup itu ada 8 AM dan grup PS-nya ada 500 totalnya. Itu gabungan semuanya ya, PS, AM, AT dan termasuk dirinya sendiri dan juga AM-nya juga termasuk dirinya sendiri gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan cukup jelas di sini. Oke, sekarang bagaimana kalau upgrade ke preferred shopper? Nah, ini tadi balik lagi ya, kenapa upgrade dari shopper, kenapa harus upgrade ke preferred shopper? Nah, ini karena yang pertama, begitu Bapak Ibu upgrade dari shopper menjadi preferred shopper, itu akan mendapatkan gift pack. Gift pack senilai RM199 atau RM229, itu tergantung yang Bapak Ibu pilih sebenarnya. Ada tadi dikasih lihat di aplikasinya oleh Pak Ari ya, ada banyak produk pilihan, itu namanya preferred product, itu bisa dipilih, tetapi pilihannya adalah yang RM199 ya, dan minimal RM199 untuk di Indonesia. Kemudian dapat voucher diskon senilai RM199 juga. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di tulisan di atasnya itu adalah registrasinya itu bayarnya RM199. Nah, RM199 itu berapa dalam rupiah? Dalam rupiah itu 720.000 saat ini ya, kurs saat ini. Nah, dengan 720.000 sekali bayar seumur hidup itu nggak ada syarat apapun, nggak ada wajib bulanan, itu kemudian bisa diwariskan nanti bisnisnya. Nah, yang didapat tadi udah gift pack senilai 199, voucher juga senilai 199 atau 720.000 sama ya. Nah, kemudian juga ada apa? Cashback setiap
Ini cashback-nya seumur hidup nih, unlimited. Pokoknya setiap belanja pribadi dapat 10%. Gitu ya. Kemudian ada apa? Bisnisnya. Dengan Bapak Ibu upgrade menjadi preferred shopper, maka akan dapat kode referral. Nah, kode referral ini atau ada link tadi, kemudian QR code ya yang tadi dijelaskan sama Pak Ari di depan, itu bisa share melalui sosial media atau messaging, WhatsApp apa segala macam. Kemudian jelaskan kepada rekan, saudara, teman, siapapun, mereka tertarik, mereka saya daftar deh belanja, saya daftar download aplikasinya, kemudian registrasi menggunakan kode referralnya Bapak Ibu. Nah, setelah itu dia akan menjadi shopper Bapak Ibu, artinya pelanggan yang suka berbelanja gitu kan. Nah, begitu dia belanja, Bapak Ibu akan dapat 10% dari yang mereka belanja. Kapanpun mereka belanja, akan selalu masuk ke Bapak Ibu, 10%. Wah, mudah ya, nggak perlu jualan produknya langsung, karena produknya puluhan ribu, ini cukup menjadikan orang pelanggan aja, pelanggan di Fingo. Nah, setelah menjadi pelanggan, kapanpun mereka belanja, malam-malam, atau kapan mereka, saya perlu ini nih, saya perlu ini, dia belanja, totalnya di tempat Bapak Ibu, iya, ini ada belanja masuk, gitu. Menarik, sederhana sistemnya. Nah, kemudian apa lagi? Dari kode referral tersebut, kalau misalnya tadi ya shopper yang belanja itu, saya juga mau punya cashback setiap saya belanja nih, ya dapat diskon, tapi kalau ada cashback tambahan kan lebih enak gitu kan, seumur hidup lagi kan. Nah, ya udah deh saya upgrade deh menjadi PS. Nah, begitu dia upgrade menjadi PS, maka dia akan Bapak Ibu yang kode referralnya digunakan itu tadi akan mendapat one time Rp50. Rp50 itu sekitar 180 ribuan lah saat ini, sekitar 180 ribu. Ya, jadi itu berulang. Kalau misalnya banyak shoppernya, kemudian banyak yang upgrade, nah itu akan bertambah terus. Ya, jadi keuntungannya dia mau upgrade akan dapat referral cashback. Jadi tadi ada cashback belanja dapat, cashback referral dapat. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai cashback referral dan cashback belanja ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini masuk tadi yang mengenai cashback itu. Apa sih penghasilannya dari mana gitu kan. Nah, cashback ini yang disebut cashback pertama inilah cashback belanja Bapak Ibu. Yang kedua, cashback referral fee. Cashback referral ya, jadi dengan mereferensikan akan mendapat cashback. Kemudian dengan orang yang kita referensikan belanja, itu kita juga dapat cashback. Nah, satu lagi itu leadership. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki timnya naik menjadi affiliate marketer, menjadi affiliate trainer, itu antar AM, antar AT-AT juga itu ada hitungannya. Nanti kita detailkan. Baik, kita masuk ke cashback belanja dulu ya, Bapak Ibu. Oke, di cashback belanja itu total payout-nya adalah 15,6%. 15,6% yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, jadi apa? Dengan itu Bapak Ibu bisa lihat bahwa perusahaan sebenarnya ada keuntungan, tetapi perusahaan juga memberikan payout cashback ke kita, ke orang afiliasinya, ke afiliasinya yang memperkenalkan Fingo ini ke shopper-shopper. Nah, tadi di awal mungkin saya nggak gitu tekankan bahwa di mana Fingo ini tidak membayar artis, tidak membayar iklan, gitu ya. Dia nggak, kalau misalnya Bapak Ibu lihat di e-commerce yang lain, mereka akan mengeluarkan uang miliaran per tahun untuk bayar iklan, bayar bintang gitu ya, artis-artis. Nah, kalau di Fingo itu berbeda. Fingo itu tidak keluarkan uang untuk iklan, tapi dia balikin lagi ke afiliasinya. Jadi jangan aneh kalau misalnya ada affiliate-nya Fingo mendapatkan penghasilan yang besar. Ya karena memang itu dari yang tadinya harus bayar iklan miliaran segala macam itu baliknya ke affiliate-nya. Nah, sekarang kita lihat perhitungannya. Jadi untuk preferred shopper, PS,
yang sudah belanja pribadi dan referral. Jadi PS ini dia benefitnya apa? Kalau misalnya dia punya shopper atau dia belanja sendiri, dia dapat 10% cashback dari dia belanja sendiri ya. Nah, kemudian kalau shoppernya dia, direct shoppernya yang dia referralkan belanja, dia juga dapat cashback 10%. Lalu AM yang di atasnya, ini jadi PS AM ya. AM-nya dapat 4%. Kemudian AT dapat 1,6%. Total 15,6%. Ya. Kemudian kalau misalnya sudah menjadi AM, affiliate marketer, dia belanja pribadi, itu AM dapat langsung 14% karena kan dia nggak ada PS di bawahnya. Kalau ada PS-nya itu belanja, dia dapat 4%. Tapi kalau misalnya dianya belanja sendiri, maka dia langsung dapat total 14%. Begitu juga kalau si AM ini punya shopper directnya langsung belanja, maka dia dapat 14%. Kemudian AT akan dapat 1,6%. Sehingga apa? Total 15,6%. Jadi total payout cashback adalah 15,6%. Itu rumusnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian affiliate trainer. Affiliate trainer juga dia belanja pribadi buat dirinya sendiri, maka dia akan langsung dapat 15,6% karena tidak ada AM, tidak ada PS. Jadi AT ini dapatnya banyak ya buat kalau dia beli sendiri, kemudian yang di bawahnya belanja semua dia dapat, ada 1,6%, ada dapat 1,6% dari keseluruhan, kemudian dapat juga 15,6% dari dia belanja sendiri atau direct shoppernya dia belanja gitu. Jadi totalnya dia dapat sih kalau udah AT. AT ini yang tertinggi Bapak Ibu ya. Tadi ada 4, nah AT ini yang tertinggi. Baik, ini cashback belanja. Ini baru bisa dinikmati nanti setelah launching dan sudah bisa di Indonesia sudah bisa belanja. Tetapi kalau Bapak Ibu punya tim di Malaysia, Singapura, Thailand, nah mereka belanja di sana, itu Bapak Ibu sudah bisa langsung merasakan juga cashback belanjanya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya adalah cashback referral atau referral fee. Nah, total payout adalah Rp135. Jadi dari 199 itu tadi yang dikembalikan sama perusahaan ke affiliate-nya adalah Rp135 plus leadership Rp20, Rp155. 87% Bapak Ibu, sekitar 87% ya dari yang masuk dia kembalikan, dan udah gitu dia memberikan produk, ya kan? Tadi waktu Bapak Ibu upgrade ya, dapat produk, kemudian juga dapat voucher. Jadi sebenarnya zero risk bisa dibilang, ini nggak ada resiko sama sekali buat Bapak Ibu untuk upgrade ke preferred shopper, ke PS, karena sudah balik lagi produknya. Dan juga dengan dalam bentuk voucher untuk belanja nanti. Nah, oke. Bagaimana perhitungannya untuk cashback referral ini? Yang pertama, untuk PS. Jadi kalau PS mereferensikan ada shoppernya upgrade menjadi PS, maka si PS tersebut akan dapat Rp50. Dapat Rp50. Kemudian AM di atasnya juga dapat Rp50. Ya. Jadi sama-sama dapat Rp50. Kemudian di atasnya AM ini ada AM lain nggak? Kalau misalnya ada AM lagi di atasnya, maka itu ada leadership, itu dapat Rp10 AM yang kedua. Ya. Kemudian masuk ke AT. AT itu dapat Rp35. Jadi kalau tadi Rp50 itu sekitar 180.000, kalau Rp35 itu sekitar 120 ribuan lah, sekitar itu. Nah, kalau Rp10 itu sekitar 35.000. Ya, jadi ini. Nah, jadi totalnya adalah 155 ya. Jadi tadi pertama dari shopper naik ke PS, PS-nya ini dapat Rp50, kemudian yang di atasnya dapat AM-nya dapat Rp50, kemudian ada AM di atasnya Rp10, AT di atasnya Rp35, AT di atasnya lagi
Rp10. Dari 5 level ke atas. 5 level ke atas. Baik, itu untuk PS. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan AM? Nah, kenapa Bapak Ibu dari PS harus mentargetkan naik ke AM ya, Bapak Ibu ya? Tadi udah jelas yang pertama, kelihatan bahwa kalau PS di bawah Bapak Ibu mendapat PS, AM itu dapat Rp50 kan? Nah, bagaimana kalau AM-nya yang dapat langsung, dapat upgrade PS? Maka dia akan dapat langsung Rp100. Ya, kalau tadi PS dapat direct langsung dapat Rp50. Nah, dengan dia menjadi AM maka langsung dapat Rp100 gitu ya. Nah, kemudian AM-nya di atasnya sama tuh, AM atasnya Rp10, kemudian di atasnya itu ada AT Rp35, kemudian AT kedua Rp10, sehingga total sama Rp155 di payout balik oleh perusahaan Fingo. Nah, bagaimana dengan AT? AT kalau tadi AM itu aja udah luar biasa ya, karena udah punya tim gitu kan, udah bergerak timnya. Nah, apalagi kalau AT itu kalau tadi AM kan 30 minimal, 30 orang menjadi AM ya. Kalau AT itu kan 500. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan dengan 500 timnya yang bergerak terus. Nah, begitu menjadi AT, itu ada yang masuk Rp35, kemudian ada yang masuk Rp10. Nah, bagaimana kalau AT ini langsung dapat PS upgrade lagi? Dia akan langsung dapat Rp135, Bapak Ibu. Rp135. AT di atasnya Rp10, sehingga total Rp145. Ya, jadi mudah-mudahan cukup jelas pembagian cashback referralnya ini. Jadi tadi ada cashback belanja, cashback referral. Nah, kalau cashback referral itu tadi udah jelas kalau AM ke AM itu ada sampai di atasnya ya, dapat Rp10. AT ke AT juga di atasnya dapat Rp10. Nah, kalau cashback belanjanya AM ke AM itu akan mendapat 20% dari total pendapatan AM berdasarkan omset belanja grup. Jadi kalau misalnya omset belanjanya di bawah 100 juta gitu kan, maka dia akan dapat 20 juta, 20%-nya. Nah, kemudian AM di atasnya lagi berapa? Dapat 10 juta lagi, dapat 2 juta berarti kan. Terus AM di atasnya lagi berapa? 200.000, terus dibagi hingga selesai, hingga habis. Nah, kalau AT ke AT juga sama. Pokoknya 20%. Nah, cuma Bapak Ibu ingat bahwa kalau AT itu berarti kan lebih atas, berarti dapatnya lebih besar gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, itu simple sekali. Sebenarnya ini jauh lebih sederhana dibandingkan bisnis lain kalau saya bisa bilang. Jadi hanya cukup mengingat 4 status itu aja tadi, ya. Nah, kemudian ini adalah potensi duplikasi. Nah, Bapak Ibu kan pasti berpikir, kalau saya upgrade jadi PS, saya mau jadi AT itu kira-kira berapa lama gitu ya. Nah, berapa lamanya ini tergantung dari kerja Bapak Ibu, timnya gitu ya. Tetapi kalau misalnya yang sekarang ini sudah terjadi itu ada yang mencapai dalam 1,5 bulan, bahkan ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan. Nah, ini ada rumus lah kalau misalnya Bapak Ibu mau mendapatkan dalam waktu 3 bulan misalnya ya. Jadi di bulan pertama, Bapak Ibu target dapat 10 PS minimal. 10 PS. Jadi 10 PS itu berarti kan di sini hitungannya masih angka sebelumnya, sebelum naik ya, terakhirnya kita ada kenaikan jadi 180.000 per orang, tapi dulu itu 165.000. Jadi kalau 10 dapatnya 1.650.000. Kemudian kalau misalnya 10 ini dapat 10 lagi langsung di bawahnya, maka dia akan dapat totalnya itu sekitar 11.550.000 plus begitu 30 itu akan naik AM. Ya kan? Tadi untuk syarat jadi AM kan 30 ya. Nah, begitu 30 dia akan naik AM dan dia akan dapetin setiap PS itu dapat di bawahnya, maka dia akan dapat. Sehingga begitu 100 dia akan dapat 11.550.000 naik AM. Nah,
untuk menjadi AT, anggaplah 100 ini juga mendapatkan 10 targetnya. Tetapi anggap gagallah 50%, sehingga bukannya 1000 dapatnya tapi 500 PS. Nah, itu pun Bapak Ibu sudah mencapai AT gitu. Jadi potensi duplikasi ini bisa lebih cepat, bisa lebih lambat tergantung Bapak Ibu ya dan timnya kerjanya. Oke. Kemudian update. Nah, ini yang biasa Bapak Ibu suka tanya nih. Launching di Indonesia kapan jadinya gitu ya. Oke. Sebenarnya target awal adalah di bulan April atau Mei awalnya, tapi kemudian karena ada masalah wabah ini, maka kemungkinan sekitar di Agustus ya, Juli atau Agustus, mungkin sekitar itu, karena ada wabah sehingga perlu waktu untuk mengurus izin kantor dan lain-lain. Tapi kesempatan Bapak Ibu masih jadi pionir. Selama masa pre-launching Bapak Ibu adalah pionir gitu ya. Jadi kesempatan untuk bangun tim dulu. Nanti karena apa? Pada saat launching nanti akan luar biasa sekali. Itu orang sudah banyak yang menyambut dan itu saatnya panen buat Bapak Ibu yang untuk saat ini memulai gitu ya. Oke. Nah, ini ada informasi ya, per 8 Mei 2020 itu sudah ada 155.000 member Fingo. Ya, 155.000 yang daftar sebagai shopper, preferred shopper, affiliate marketer, dan juga affiliate trainer. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini sudah ada yang tertingginya affiliate trainer sudah ada 48 orang. Ini udah ada panglimanya gitu ya. Kemudian ada jenderalnya, affiliate marketer 496. Jadi sebenarnya kalau misalnya hari ini kita nggak jalan pun ini masih banyak sekali yang akan bergabung, akan terus-menerus bergabung, sehingga sayang sekali kalau Bapak Ibu tidak gunakan kesempatan untuk di masa pre-launching ini untuk memulai. Nah, kemudian bagaimana cara dapat penghasilannya gitu kan? Tadi udah dapat penghasilan, terus gimana withdraw ngambil ke rupiahnya gitu kan? Karena tadi masih ringgit. Nah, tenang aja Bapak Ibu, sekarang tetap Bapak Ibu bisa withdraw cashback setiap hari Selasa. Minimal 2 juta itu sudah bisa ditarik uangnya ke bank Anda masing-masing dengan hanya kena 1% gitu ya. Jadi luar biasa, sebelumnya di awal masih kena hampir 10% ya, 8% lebih, tapi Fingo berkembang terus sehingga saat ini hanya kena 1%. Dan nanti tentu akan lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, nah selanjutnya, nah itu tadi saya jelaskan di awal, perkiraan sekitar Juli atau Agustus 2020 ya layanan shopping atau akan launchingnya di Indonesia. Mudah-mudahan masalah wabah ini sudah selesai sehingga tidak terjadi kemunduran lagi. Baik, kemudian pengiriman gift pack. Nah, gift pack ini karena ini masih masa pre-launching Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu ini adalah pionir. Jadi tenang aja, gift pack pasti nyampe. Walaupun ini perlu 3 kali transit Bapak Ibu. Mulai pertama itu dari kantor Fingo kirim ke gudang leader kita dulu nih. Ada yang di Selangor gitu ya, rata-rata di Selangor. Kemudian nanti begitu sudah penuh, ada kargo, dia ada kapasitas tertentu, dia bisa kirim ke Indonesia. Nah, itu jadi ada butuh waktu dari penyimpanan, kemudian pengiriman, dan setelah sampai di tempat leader, kemudian harus di-packing lagi dan dikirim ke rumah Bapak Ibu. Jadi itu akan makan cukup waktu, jadi jangan terlalu berharap cepat, tapi yang penting bisnisnya dulu dikerjakan. Kalau gift pack pasti sampai. Cuma yang penting kita kembangkan bisnis di masa pre-launching ini, biar pada saat launching nanti kita bisa panen gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini gudangnya Fingo di Malaysia ini sudah sistemnya sebenarnya sudah cukup inilah, dia luas dan ada mekanismenya. Nah, ini nanti akan ada juga di Indonesia dan juga termasuk kantornya. Oke, ini kita lanjut. Nah,
Ini Pak Amir. Ini account-nya Pak Amir. Nah, Bapak Ibu, Pak Amir adalah top leader kita di Indonesia. Bisa dibilang beliau yang awal-awal sekali menjalankan bisnis ini, dan saat ini mungkin udah berapa minggu yang lalu ya, penghasilan ini 202 juta, tapi sekarang pasti sudah jauh lebih dari itu, gitu ya. Ini hanya cuplikan saja. Tadi kalau dari sisi aplikasi tadi sebenarnya udah dijelaskan di depan ya. Jadi itu hanya sedikit cuplikan, kira-kira bisa dapat berapa sih saya di Fingo. Nah, itu sudah terlihat gitu ya. Oke, kemudian kenapa Bapak Ibu harus bergabung di Fingo? Nah, ini tadi dari Pak Arman di awal sudah jelaskan statistik ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau statistik ini udah kelihatan jelas nih. Indonesia adalah negara nomor 1 pertumbuhan e-commerce di dunia ya. Walaupun naik turun, tetapi intinya adalah Indonesia itu pertumbuhannya sangat bagus untuk bisnis e-commerce. Nah, tinggal Bapak Ibu apakah mau terjun di bisnis e-commerce bersama Fingo atau enggak gitu kan. Kalau bangun sendiri, bangun aplikasi, cari karyawan, apa segala macam perlu keluar berapa miliar gitu ya. Nah, ini dengan hanya sekitar 720.000 saja Bapak Ibu sudah memiliki suatu bisnis e-commerce. Kemudian jumlah pengguna e-commerce di Indonesia sangat besar. Ini dilihat dari salah satu e-commerce besar di Indonesia, itu ada sekitar 150 juta yang sudah jadi membernya. Berarti sebesar itu juga kemungkinan untuk berkembangnya, dan bahkan Indonesia kan 270 juta jiwa kan, bahkan lebih besar dari itu gitu ya. Oke, itu tadi baru 155 di Indonesia kan, 155.000, jauh sekali dengan 150 juta gitu, itu baru 0,1%, masih bening, laut masih bening. Oke, kemudian yang ketiga adalah Fingo satu-satunya marketplace e-commerce berbasis afiliasi berjenjang di Indonesia ya. Jadi afiliasi network yang berjenjang ini di Asia Tenggara, bahkan bukan hanya di Indonesia, ini kelihatannya baru Fingo satu-satunya. Jadi Bapak Ibu sebagai pionir di sini. Dan tapi tenang saja karena di 3 negara sudah resmi, jadi pasti bukan money game atau semacamnya ya. Kan pasti sama aja, di Indonesia pun nanti akan ada izin dan lain-lain. Kemudian Fingo yaitu, jadi kalau dengan Bapak Ibu bergabung upgrade menjadi preferred shopper, mendapatkan yang tadi cashback, referral cashback gitu ya. Kemudian ini berlaku internasional karena Bapak Ibu punya teman di luar negeri, terutama di 3 negara yang tadi ya, Singapura, Thailand, Malaysia, maka mereka juga bisa menjadi referralnya Bapak Ibu, dan mereka belanja, Bapak Ibu sudah menikmati hasilnya gitu ya. Dan satu lagi yang menarik adalah yang saya kejar, bisa diwariskan Bapak Ibu. Kembangkan bisnisnya, ini besar, bisa diwariskan. Kemudian yang kelima, tidak perlu mendirikan perusahaan. Nah, kalau ini pengusaha-pengusaha, wah udah langsung, wah iya ya, daripada bangun sendiri dari awal gitu kan, cukup menjadi preferred shopper aja, itu penghasilannya itu udah, kalau Bapak Ibu kerjakan dengan baik itu luar biasa sekali. Nanti bisa lihat di belakang ada testimoni-testimoni ya. Baik. Itu adalah 5 alasan kenapa Bapak Ibu perlu bergabung sejak sekarang. Oke. Nah, Fingo ini tadi sempat saya sebut juga bahwa zero risk atau tidak ada resiko, hampir tidak ada resiko ya. Memang ada yang dikeluarkan, tetapi sebenarnya itu sudah balik dalam bentuk produk dan juga voucher kan. Jadi dengan kita tidak perlu buka toko atau perusahaan, tidak perlu ada brand tertentu, tidak perlu memiliki barang, kita tidak perlu stok, gudang, logistik, nggak perlu karyawan, nggak perlu stok opnam, ya itu karyawan stok opnam mikirin itu semua. Kemudian ada, wah ini produk ini kira-kira diterima di pasar nggak, survei gitu ya. Kemudian resiko barang hilang atau orang cancel order. Itu kalau udah cancel order itu kan udah rugi gitu ya. Kemudian apalagi kalau barangnya hilang. Kemudian dapat penghasilan net bersih. Jadi penghasilan yang diterima itu udah bersih gitu ya, udah berupa cashback dan bisa diuangkan. Kemudian
mendapatkan sharing profit dari tim yang tidak terbatas, juga grup shoppernya. Nah itu, wah benar-benar kalau Bapak Ibu bayangkan ya, dengan 720.000, kalau misalnya ditabung atau diinvestasikan di mana, apa yang Bapak Ibu dapat ya cuma segitu aja, nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu upgrade menjadi preferred shopper saat ini kemungkinan dapatnya besar banget. Udah itu mana nggak udah dapat balik barang gitu kan, dapat voucher, dapat penghasilan bisa besar sekali gitu ya. Jadi jangan sayang 720.000 Bapak Ibu. Baik, lanjut. Nah, baik, ini sudah di penghujung presentasi saya malam hari ini. Jadi Bapak Ibu saat ini sudah melihat suatu peluang yang sangat luar biasa. Jangan disia-siakan Bapak Ibu. Manfaatkan peluang ini, waktu adalah uang. Betul, karena saat ini pre-launching menuju launching, ini adalah momentum yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lewatkan, ini momentum ini nanti baru merasa, aduh kenapa saya nggak ambil dari kemarin-kemarin gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu tanya ke AM-nya atau ke siapa, kenapa ada yang ngambil terlambat gitu ya, merasa rugi sekali gitu. Jadi jangan disia-siakan waktu, segera ambil peluang ini. Baik, dari saya demikian Pak Armanto penjelasannya, presentasinya, semoga bisa cukup jelas. Saya kembalikan kembali ke host kita yang luar biasa, Pak Armanto, silakan. Oke, makasih banyak Pak Rudi atas materinya, luar biasa sekali ya, jadi jelas buat kita. Pak Rudi masih sama-sama kita ya Pak ya, habis ini kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang sudah menjadi pelaku sejarah Fingo ya. Siap. Kita akan ada 3 orang tamu malam hari ini Pak. Jadi pertama ada Pak Soleh ya, seorang PS dari Indramayu, terus kemudian nanti ada Pak Kamil, IT dari Malaysia, dan nanti di ketiga ada Pak Heri Iskandar. Pertama saya mau ngobrol dulu sama Pak Soleh. Apa Pak Soleh udah bersama kita Pak Soleh? Halo. Halo. Selamat malam Pak Soleh. Halo. 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 Ya, halo. Iya, malam Pak. Waalaikumsalam. Iya, ya kita waktu terbatas Pak Soleh ya. Jadi gimana Pak? Kan Pak Soleh ini gabung di Fingo sejak kapan Pak? Kalau saya boleh tahu Pak. Sekitar tanggal 27 bulan kemarin. Ya, 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih. Nah, pengalamannya gimana Pak selama 1 bulan ini? Banyak senangnya apa banyak nggak senangnya Pak? Ya, orang kerjanya santai, yang jelas enak lah. Sebab enaknya gimana tuh? Maksudnya enak? Santai, nggak perlu ribet mikirin budget. Soalnya saya dulu waktu pernah ngikutin bisnis online kayak gitu, ya banyak keluar budget, tapi ternyata hasilnya 0. Oh, oke. Kalau sampai saat ini sudah menghasilkan berapa Pak Soleh dari Fingo Pak? Ya, kalau boleh tahu. Udah balik modal lah istilahnya, walaupun masih hitungan ratusan gitu. Iya. Sebab saya pikir apa ya, waktu saya mencoba jualan offline juga, misalnya coba-coba buka warung, itu modalnya hampir 20 juta, ya begitu dihajar dengan lockdown, jualan saya nggak laku, ya hampir separuhnya saya rugi. Nah begitu saya melihat peluang Fingo, waktu itu saya dikenakan sama Bu Alim, dia menawarkan gini katanya. Oke lah, saya pikir 770.000 waktu saya join waktu itu. Nah dari penawaran itu apa yang bikin Pak Soleh join Pak? Saya ngelihat Shopee, Lazada, Tokopedia Pak. Di lingkungan saya anak-anak muda selalu membicarakan belanja di Shopee. Dapat voucher ini, dapat ongkos
dapat gratis ongkir. Wah, saya lihat aplikasinya mirip. Ada prospek kemungkinan ke depan, saya suka itu peluangnya. Jadi selama saya terjun di medsos, lihat bisnis-bisnis multi level marketing yang lainnya itu hanya terbatas itu aja. Selalu kita beli produk, jualin, stok produk, males saya yang hal-hal seperti itu. Oh, oke. Keyakinan Pak Soleh akan Fingo ini ke depannya seperti apa, Pak? Ya, setelah ya pasti akan melejit lah, pasti akan mengalahkan Lazada kalau dilihat dari sistem pemasarannya, Mas. Masalah saya juga udah masuk ke Shopee, pernah memasarkan produk saya. Tapi ya memang itu keuntungannya cuma segitu doang apa yang kita jual di situ. Tapi setelah di Fingo, ternyata kita nggak memasukkan produk kita, apa semua yang barang yang ada di Fingo, ternyata kita dapat cashback 10%. Disitulah minimal pikiran saya sedikit, lebih menguntungkan ini kelihatannya dengan modal 770. Oh, oke. Pak, terakhir satu, yang paling susah dijalanin di Fingo apa menurut Bapak? Ngapain? Yang paling susah apa ya? Sebenarnya nggak ada yang susah sih, cuma tergantung gimana caranya kita menyesuaikan dengan belajar itu aja. Belajar gimana caranya memanajemen, maksudnya mengajak, memperkenalkan orang untuk downloadnya itu doang. Kan kadang-kadang ya memang saya selalu terjadi masalahnya itu kita mesti harus ekstra sabar menyuruh orang untuk download. Kadang-kadang downloadnya kendalanya ada yang susah juga sih, memang perlu waktu. Ya. Lebih cuman masalah teknis ya Pak ya, tapi nggak ada hambatan-hambatan kayak gitu ya Pak. Nah, gitu. Ya. Oke Pak Soleh, makasih banyak ngobrolnya malam hari ini. Sukses buat Bapak ya. Semoga bisa makin maju terus ya. Targetnya jadi AM berapa minggu lagi Pak? Minggu depan harusnya. Insya Allah ya Pak. Siap. Minta doanya aja, minta dukungan support dari leader-leader kita yang di atas. Terutama Bu Ale itu selalu bawel. Oke, ya. Oke, Pak Soleh, makasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu lagi, Pak. Yuk, selamat malam, Pak. Selamat malam. Nah, sekarang, oke, Bapak Ibu teman-teman, tadi itu Pak Soleh. Nah, sekarang saya mau ngobrol sama Pak Kamil. Nah, Pak Kamil ini seorang affiliate trainer dari Malaysia. Malam Pak Kamil. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Ini sudah larut ya Pak ya, kalau di sana sudah hampir jam 11 ya Pak ya, benar ya? Ya, hampir jam 11. Oh iya, sebelumnya selamat dulu ya Pak Kamil, nih baru 2 hari jadi ETI ya Pak ya? Ya, alhamdulillah ya, baru 2 hari. Alhamdulillah, selamat ya Pak atas pencapaiannya. Ya, proses yang paling berkesan apa Pak selama ngejar ETI ini Pak? Oke. Sedikit sharing daripada saya ya. Oke, jadi rekan-rekan semua, hari ini alhamdulillah saya pun sudah mencapai jenjang AT. Ini adalah satu bentuk kerja keras, bukan hanya semata-mata saya, tetapi bersama tim bisnis juga. Dan saya ucapkan terutama kepada Pak Mentor kita semua, Pak Amiruddin, yang sangat luar biasa, selalu mensupport saya dari awal lagi hingga sampai hari ini. Dan yang sangat luar biasa, beliau betul-betul tidak berhenti untuk mendorong saya untuk segera juga mencapai jenjang AT. Walaupun mungkin saya join itu di awal ya, di Januari, sampai hari kurang lebih dalam 3-4 bulan ya. Kalau dipikir cukup lama sebetulnya. Tetapi saya hanya mengerjakan bisnis ini benar-benar itu kurang lebih dalam 3 bulan atau 2 bulan setengah ya. Saya fokus dan alhamdulillah juga saya bisa mencapai jenjang AT. Nah. Ya, kendalanya apa Pak yang sulitnya untuk menjadi AT itu Pak? Oke,
sana beritahu teman-teman semua bahwa di bisnis apapun itu pasti kita melakukan pekerjaannya. Jadi di bisnis Pingo ini pekerjaan kita adalah tulang punggungnya yaitu presentasi. Nah, saya banyak belajar juga di berbagai MLM ataupun perusahaan-perusahaan sebelumnya. Jadi tidak ada sebetulnya prospek yang tidak tertarik, tetapi presentasi yang tidak menarik. Tentunya di bisnis ini pasti kita menemukan kendalanya. Kendala kita di sini cuma satu, yaitu ditolak. Ya kan, ditolak. Nah, justru bagaimana kita bisa menurunkan penolakan prospek kepada kita, seharusnya kita harus lebih mempertajam, memperbagus cara presentasi kita, cara cara memberi informasi kepada prospek sehingga prospek benar-benar bisa terbuka mindsetnya begitu atau paradigmanya, bisa melihat peluang Pingo ini lebih terbuka seperti itu. Oke. Saya tadi tertarik yang Pak Kamil bilang tidak ada prospek yang tidak menarik, yang ada hanyalah presentasi yang tidak menarik. Nah, hal apa yang pertama kali ditawarin ke prospek yang bisa langsung membuat si prospek itu merasa benar-benar, oh iya memang saya butuh seperti itu. Kira-kira hal apa Pak yang paling bisa ditawarin Pak dari sekian banyak kelebihan Fingo Pak? Iya, sebetulnya pertama sekali kita harus juga bisa membuka sebetulnya mindset seseorang ya, prospek kita. Kita membuka paradigmanya, itu yang paling sulit. Yang paling sulit yang pernah saya ketemukan juga sampai hari ini saya masih tetap belajar, karena kuncinya di pemikiran prospek kita. Ketika misalnya kita menemukan hot button prospek kita, sebetulnya apa yang dia mau gitu ya, insya Allah mereka pasti akan bergabung di tim kita. Nah, banyak sekali teman-teman juga hari ini yang bergabung, sekedar bergabung ya di tim lain, kemudian hari ini mereka juga pindah ke tim baru lagi. Kenapa? Karena mungkin di tim lama itu mungkin dari segi tim bisnisnya mereka tidak mengarahkan betul-betul mengajarkan bisnis ini lebih mengajarkan, mungkin hanya memperkenalkan hanya sekedar uang saja begitu, tetapi tidak memberi satu edukasi yang bisa membangun seperti itu. Karena bisnis ini adalah bisnis manusia ya, bisnis yang berhubungan dengan orang ke orang. Jadi kita perlu skill bagaimana bisa meyakinkan orang itu bisnis kita kepada dia. Oh, oke. Iya. Nah, Pak Kamil kan sekarang sudah 80 ya Pak ya, pencapaian tertinggi ya Pak ya. Nah, terus sekarang targetnya apa lagi nih Pak setelah ini? What's next gitu Pak Kamil? Kalau boleh sharing. Untuk target-target di tahun 2020 ini sesuai dengan goal setting saya adalah minimal tahun ini saya bisa mencetak sekitar 20 AM derek langsung yang saya siapkan untuk tahun 2020. Jadi duplikasi ke bawah betul ya Pak Kamil ya? Itu ya regenerasi ya Pak? Tidak. Target tahun 2020 adalah menciptakan 20 AM derek langsung. Nah, seperti itu. Oh, oke. Iya, siap. Sekarang gimana Pak kondisi di Malaysia? Sudah mulai bisa keluar atau masih tertutup? Ya, alhamdulillah. Ya, setakat ini kerajaan masih memberikan lockdown kelonggaran sekitar 75%. Itu masih bersyarat seperti itu ya untuk berinteraksi di masyarakat. Oke Pak Kamil, makasih banyak atas waktunya. Karena keterbatasan juga kita nggak bisa ngobrol terlalu panjang Pak. Sukses buat Bapak ya, semoga tercapai tadi targetnya. Ya, semoga lancar ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Kamil. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Sama-sama. Nah, itu tadi Pak Kamil, Bapak Ibu teman-teman dari Malaysia. Nah, kemudian yang ketiga, tamu saya malam hari ini ada Pak Heri. Pak Heri, beliau juga affiliate trainer, ya, baru juga jadi affiliate trainer.
Selamat malam Pak Heri. Malam Pak Amiruddin. Armanto Pak di sini Pak. Pak Amiruddin, maaf Pak, ini agak sedikit nggak konsen. Waduh, Eti baru Pak. Selamat dulu nih Pak ya. Apa-apa dah supaya apa maksudnya supaya cepat mengikuti jejaknya Pak Amiruddin gitu ya, Pak Armanto ya. Amin. Ya. Ya, Gimana nih Pak perasaannya menjadi Eti Pak sekarang? Apa bedanya dibandingkan AM Pak? Ya, inilah ya. Jadi kalau Eti memang kalau bagi saya sih jadi memiliki suatu tanggung jawab ya, tanggung jawab lebih malah nih. Ya, jadi karena kenapa gitu saya tuh ya sebelumnya juga saya terima kasih nih buat tim juga ya, tim yang luar biasa yang sudah mendukung saya sepenuhnya gitu ya. Jadi secara tim ini saat ini udah kurang lebih di timnya Glory itu udah ada sekitar 4.638 ya total shopper, di mana preferred shoppernya itu ada sekitar 534 dan saya sudah punya 11 jenderal nih ya, punya 11 jenderal yang luar biasa yang sudah apa namanya itu berjuang bersama-sama sehingga kita memiliki suatu tim yang luar biasa ya. Jadi tanpa tim saya rasa ini sulit untuk dikembangkan. Nah, jadi makanya saya juga mengimbau kepada teman-teman di sini juga betul-betul tim ini betul-betul harus diperhatikan ya. Jadi kita sebagai leader tuh memiliki tanggung jawab yang lebih ya, mulai dari AM. Ya, mulai dari AM kita sudah diberikan kepercayaan 30 orang ya, 30 orang untuk maju ya. Jadi mulai dari PS kita didik gitu ya, waktu kita jadi PS juga kita didik supaya teman-teman di bawah pun sama-sama maju. Udah posisi AM apalagi gitu ya. Posisi AM tuh kita harus betul-betul bisa membuat mereka juga solid dan juga memiliki suatu pasukan yang juga militan ya. Nah, saya juga mau cerita sedikit waktu pertama kali saya bergabung itu bulan Januari ya. Januari tepatnya awal bulan nih, sekitar tanggal 5 ya. Tanggal 5 tuh saya udah mulai sign tapi baru mulai bergerak tuh tanggal 8. Selisih 3 harian lah gitu ya. Setelah saya pikir-pikir timbang-timbang gimana karena awalnya juga memang ini kelihatannya aduh seperti ada MLM-nya juga ya, ada juga money game-nya juga, adalah sedikit keraguan di dalam diri. Nah, setelah 3 hari oke, saya ngobrol lagi dengan Pak Amir, diskusi, oke saya jalan. Dan ternyata dalam waktu 1 minggu saya udah bisa mencapai AM. Ya ini juga tanpa dugaan sebelumnya dan ini pun sebenarnya sama gitu dalam waktu 4 bulan, tepatnya 4 bulan ini saya sudah mencapai posisi AT juga ini sebenarnya menurut saya tuh awalnya nggak mungkin ya kita bicara waktu starting Januari tuh kayaknya 500 gimana caranya gitu. Nah, tapi ya dengan tim ini dengan sistem yang udah jalan di Vingo ini sebenarnya kalau kita ikuti sistemnya semua berjalan dengan otomatis ya. Nah, mungkin saya juga mau cerita sedikit nih tentang tim ya. Tim di sini saya kenapa membuka nama Vingo Glory. Ya, jadi saya tuh membuat juga semua tim-tim juga nanti kalau udah jadi AM menghimbau untuk bisa memberikan sebuah nama untuk timnya karena ini akan jadi akan ibaratnya membuat semangat gitu ya, semangat bahwa apa yang harus kita capai harus sesuai dengan nilai-nilai yang memang terkandung dalam tim tersebut. Artinya Glory apa Pak Heri? Nah, ini mungkin saya juga mau cerita ya, mungkin teman-teman juga apa sih itu Glory ya. Dan memang saya juga memikirkan nama juga tidak juga asal nih. Jadi Glory itu kan terdiri dari 5 huruf nih ya. Jadi G-nya juga ini saya tuh God centered gitu ya. Jadi bisnis ini harus jalankan saya sesuai dengan hati nurani lah gitu ya. Jadi saya pun harus damai jalaninya dan ini betul-betul kuat gitu ya. Jadi tidak ada penyimpangan gitu ya. Contohnya mungkin teman-teman juga seperti Pak Armanto juga mungkin melihat bahwa ini kan tidak ada riba ya itu. Tidak ada riba dan ini murni cashback gitu dan dari saya pun ini tidak ada ya penipuan-penipuan sih kayaknya nggak ada lah gitu. Jadi lebih damai. Kemudian dari L-nya sendiri adalah loyal to process ya. Jadi semuanya itu ada proses. Ya, jadi ada proses, proses semuanya harus ada lah gitu. Jadi nggak bisa yang semuanya instan. Kita jalanin proses step by step. Ya, jadi semua ajarkan saya juga ke teman-teman, nggak usah pakai cara yang aneh-aneh, nggak usah pakai cara yang ini apa percepatan segala macam lah, di diskon segala macam, jangan deh, karena nanti bisa merusak sistem juga dan kitanya juga kurang kuat percuma. Kalau memang kitanya lemah dari awalnya juga nanti tim kita nggak akan bisa besar.
O-nya sendiri adalah obedient to truth. Jadi kita benar-benar jujur ya. Jadi kita sampaikan apa informasi yang ada di Vingo ini benar-benar jangan ada yang disembunyikan gitu. Kalau memang ada jeleknya ya boleh dibilangin gitu, dikasih tahu gitu ya. Kalau bagusnya ya cerita bagusnya juga oke gitu ya. Dan kemudian R-nya sendiri adalah real of experience gitu. Jadi ya kita berikanlah yang terbaik. Ya, berikan yang terbaik dari kita, baik terhadap grup maupun terhadap juga teman-teman yang kita ajak gitu ya. Nah, di sini juga saya mengajarkan bahwa ya semua tim ya berikanlah gitu support pada siapa yang kita bawa, siapa yang kita ajak. Jangan dibiarkan begitu saja gitu ya. Jadi benar-benar kita didik mereka, kita bawa mereka, kita berikan yang terbaik juga buat mereka sehingga mereka juga bisa maju gitu ya. Dan yang terakhir adalah yielding right. Jadi kita harus bisa juga nih menyerahkan sebagian hak kita. Ya, jadi kita punya sesuatu rezeki lebih gitu ya, punya rezeki lebih ya kita harus bisa juga nih gitu memberikan gitu, memberikan hak kita sebagian. Mungkin kalau misalnya harus pun pada saat tertentu nih misalnya kita sebagai apalagi saya udah AT gitu ya punya punya dapat cashback atau dapat sesuatu yang besar mungkin juga pendapatan hari itu juga mungkin kalau memang ada yang perlu why not kenapa kita nggak berikan gitu ya. Nah, itulah jadi saya percayalah bahwa ya kita ya semua yang apa kita punya adalah merupakan satu titipan ya. Titipan ini jadi kita pun ya kapanpun diambil ya boleh silahkan gitu. Nah, nilai-nilai itulah yang saya coba gitu. Saya coba terapkan kepada tim dan teman-teman juga di sini. Betul, ini suatu kesempatan dan saya melihat Vingo ini bisa banyak membantu gitu ya. Jadi pertama saya putuskan bergabung juga saya lihat perusahaan ini bisa membantu dan saya juga punya ini apa namanya itu punya cita-cita bahwa saya tuh pengen punya tim bisa sampai ada 2.000 sampai 3.000 orang gitu. Sedangkan kalau untuk dari sisi perusahaan saya sendiri kayaknya sulit gitu ya. Bagaimana caranya buat bayar mereka segala macam. Tapi dengan Vingo ini saya udah punya 500 orang tim loh gitu yang luar biasa. Ya, 500 tim yang luar biasa ini saya percaya bahwa mereka pun akan membawa juga berkat buat yang lainnya gitu. Ya, jadi makin saling apa saling saling seperti bola salju lah. Sekarang juga saya sudah lihat gitu, semua tim juga kelihatannya happy ya, enjoy juga gitu ya. Benar-benar luar biasa sekali, nggak ada ini apa tekanan, nggak ada gimana gitu. Nah, makanya saya juga berharap ke teman-teman semua jaga deh betul-betul dijaga semua ini jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan gitu ya. Jangan gara-gara apa namanya itu gara-gara uang tadi uang-uang dan sebagainya akhirnya jadi nggak baik. Terus satu hal terakhir mungkin yang saya juga perlu sampaikan bahwa dengan adanya Vingo ini saya memiliki banyak teman baru, banyak relasi baru ya. Dapat satu komunitas baru yang luar biasa. Ya, ini sangat sulit lah didapatkan di komunitas lain yang saling sikut-sikutan. Nah, kalau di sini malah saling Saling mendukung. mendukung ya, Pak. Iya, Ya. karena tidak ada ya bisa dilihat penghasilannya no limit lah gitu, no limit dan nggak ada ibaratnya wah nanti kalau yang di bawah rajin saya diambil segala macam enggak lah gitu. Kalau memang mau dapat banyak ya rajin lah fair gitu. Ya tidak ada yang tutup-tutupi. Ya jadi mungkin saya seperti itu aja gitu. Jadi kalau misalnya pendapatan ya seperti tadi ada film juga ya diputar bahwa yang namanya uang mah akan ngikutin kita lah gitu selama kita jalaninya betul ya dan banyak bermanfaat juga buat teman-teman dan masyarakat khususnya pada saat pandemik seperti ini ya inilah gitu salah satu jalan gitu ya yang benar-benar bisa ya bisa melakukan suatu investasi yang murah tapi ini kan investasi nanti baru benar-benar kerasa tuh setelah buka ya benar-benar buka di Indonesia itu baru kerasa dahsyatnya gitu ya kalau sekarang pionir ya memang hanya dari rekrutmen jadi memberikan informasi lah gitu ya Pak seperti itu. Oke, Pak Heri, makasih banyak Pak sharingnya. Semoga semakin sukses Pak ya dan filosofi glorinya bisa kepake buat kita semua. Sukses Pak Heri, ya Pak. Ya sukses. Ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman, nggak kerasa kita udah hampir sampai ke sesi penghujung ya. Closing seperti biasa saya mau panggil guru kita semua ya yang memperkenalkan Vingo ke kita semua Pak Amiruddin. Selamat malam Pak, sudah ada Pak? Halo malam Pak Amir. Malam Pak Armanto dan teman-teman semua di seluruh Indonesia, Malaysia dan Singapura. Malam Pak. Salam dan
Silakan Iya. Pak, untuk closing-nya kita sudah ada di penghujung acara. Gimana tadi Bapak melihat secara keseluruhan dari testimoni, terus kemudian Iya. apa yang disampaikan Pak Rudi dan Mm-mm. sebagainya. Silakan Pak Amir. Oke, teman-teman ya, salam semangat dari saya ya, senang sekali semua dapat menyapa teman-teman semua ya dimanapun Anda berada, dan saya senantiasa mendoakan ya teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, lancar segala kegiatan dan Halo Pak. Halo, ya Parmanto. Iya. Ya. Ya, silakan Pak. Oke. Ya. Ya, lanjut ya. Oke. Dari tadi ya dari berjalan acara saya sempat mencatat ya beberapa conclusion dari teman-teman yang memberikan testimoni luar biasa ya. Tadi juga ada Pak Soleh yang memberikan sebuah testimoni bahwa hari ini Pak Soleh juga sedang menjalankan usaha konvensional ya, dan Pak Soleh bilang bahwa hari ini usahanya sedang drop ya karena ada pandemik wabah penyakit ya corona. Dan Pak Soleh melihat dengan hadirnya Vingo ya, Vingo ini dapat menjadi sebuah solusi ya untuk dapat tetap produktif ya di masa-masa pandemi ini luar biasa ya. Dan Pak Soleh yakin tadi ya bahwa Vingo akan besar ya dan menawarkan keuntungan unlimited bagi para penggunanya, itu luar biasa ya. Dan begitu tanya Pak Soleh kira apa yang susah di Vingo? Lalu Pak Soleh bilang katanya nggak ada yang susah. Nggak ada yang Ya, susah luar Pak, biasa. betul dia Ya. bilang tadi Pak. Nggak ada yang susah kata Pak Soleh ya. Karena saya yakin pekerjaan kita hari ini jauh lebih rumit dibanding pekerjaan Vingo teman-teman. Saya yakin sekali, saya yakin. Ya, pekerjaan saya sebelumnya jauh lebih rumit dibanding pekerjaan saya di Vingo. Ya, makanya sekarang saya di Vingo lebih cerah ya, lebih gemuk ya. Berat saya naik hari ini teman-teman karena betul ya di Vingo ini lebih nyaman ya, lebih simpel sekali dan nggak pusing lah teman-teman. Ya, terus tadi juga saya dengar sharing dari Pak Kamil ya. Pak Kamil adalah direct saya langsung ya, saya kenal beliau di Kuala Lumpur ya, kebetulan saya lagi di sana, ketemu dengan beliau ya. Dan saya tahu betul ketika saya bertemu dengan Pak Kamil ya, beliau lagi sedang dalam masa sedang down di dalam bisnisnya, sedang vakum ya, dia sedang vakum dalam sebuah usaha ya, dan seperti halnya orang sedang mencari jalan ya. Dan saya ketemu beliau ya, betul memang saat saya ketemu memang kondisinya beliau biasanya namanya orang lama di rumah ya, belum ada kegiatan ya 3-4 bulan ya, terus saya jelaskan Vingo ya, tatapannya masih kosong teman-teman ya, masih belum ngerti ya, tapi yang lihat oleh Pak Kamil adalah semangatnya ya. Dan ketika itu bilang Pak Kamil ya, kita dulu pernah satu perguruan network marketing ya, dan sekarang kita berjumpa lagi ya, lalu apakah Pak Kamil masih semangat ya? Kalau semangat kita gerakin lagi ya, masa depan kita masih cerah Pak, tenang aja ya. Lalu Pak Kamil mengambil sebuah keputusan, ayo kita fokus lagi di Vingo ya. Dan dalam fokus ya, dalam waktu 3 bulan ya, alhamdulillah Pak Kamil sudah mencapai AT ya. Dan tadi saya juga mencatat beberapa clue dari Pak Kamil yang luar biasa. Beliau mengatakan bahwa tulang punggung di usaha ini adalah sebuah presentasi teman-teman ya. Yang namanya sebuah tulang punggung berarti adalah sebuah tiang tonggak ya. Jadi tidak bisa dipisahkan dalam sebuah usaha teman-teman. Artinya kalau Anda sedang tidak presentasi, maka Anda bisnis Anda itu akan lemah teman-teman. Jadi Anda bisa menjaga ritme usaha Anda itu dengan Anda menjaga presentasi ya. Dan dia bilang bahwa tidak ada orang yang tidak tertarik ya, yang ada adalah presentasi yang tidak menarik. Ini luar biasa teman-teman ya. Menandakan bahwa apa? Bahwa hari ini tidak ada seorang AT, tidak ada seorang AT yang tidak bisa presentasi, tidak ada. Jadi artinya apa? Semua orang bisa presentasi ya. Ingin jadi AM, ingin jadi AT, maka Anda belajar teman-teman ya. Teman seperti hari ini ya, Anda ingin mengolah sebuah usaha potong rambut, maka Anda harus mempekerjakan orang yang bisa potong rambut. Ya, tidak mungkin tidak, pasti harus gitu, teman-teman. Ya. Terus yang keempat, ya testimoni dari Pak Heri Iskandar ya, founder Glory ya. Luar biasa, beliau adalah seorang pengusaha dan sangat kritis ya. Jadi ketika saya bertemu dengan beliau, dia waktu itu nggak langsung gabung teman-teman. Dia kritis ya. 2-3 hari ya, tanya jawab ya, hingga akhirnya dia memutuskan bergabung ya. Menurut saya, seorang pengusaha seperti beliau, ketika mengambil sebuah keputusan, itu bukan main-main teman-teman. Pasti ada something. Ya, pasti ada something yang membuat dia mengambil sebuah keputusan. Ya, beliau ini seorang pengusaha ya, CCTV di Bandung ya teman-teman. Dan beliau bilang bahwa di Vingo ini adalah kita membangun sebuah komunitas dan saling dukung ya. Dan bedanya apa? Dia menemukan bahwa di Vingo ini ya, seorang leader, seorang affiliate leader di Vingo itu akan senantiasa memberikan ilmu ya. Bila perlu lu ambil semua ilmu saya ya, copy paste sehingga Anda berhasil. Beda dengan konvensional ya. Mungkin kalau usaha konvensional ya,
seorang pengusaha sedang berkumpul, ya biasanya yang sudah sukses, dia nggak akan sepenuhnya ngasih ilmu, teman-teman. Nggak akan sepenuhnya ngasih trik and tips bagaimana berhasil. Tapi kalau Anda ya berada di Fingo, bayangkan ya, seorang AM ya, AM dari Anda akan membimbing Anda full time, full heart ya, A, B sampai Z semua diberikan ya, bahan-bahan yang Anda inginkan diberikan, teman-teman. Ya, Anda dibantu sehingga Anda berhasil. Jadi ini adalah suatu energi yang betul-betul luar biasa, teman-teman ya, bahwa saya yakin ya dengan Anda teachable, mau belajar mengikuti arahan dari leader Anda pasti berhasil di Fingo, teman-teman ya. Dan kesimpulan dari saya, tadi saya juga tarik beberapa informasi dari Pak Rudi ya, presentasi yang sangat luar biasa. Ya, ada 6 alasan, teman-teman ya, kenapa hari ini Fingo layak diperjuangkan di Indonesia, teman-teman ya. Saya ulang lagi ya. Yang pertama adalah karena Indonesia adalah sebagai negara dengan e-commerce tertinggi di dunia ya. Yang kedua adalah karena total pengguna e-commerce di Indonesia sudah besar sekali, teman-teman ya, sudah 150 juta jiwa, teman-teman ya. Artinya kalau hari ini kita tidak memanfaatkan momentum ini, maka ladang yang sangat besar ya ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang pintar di sana, teman-teman ya. Sayang sekali ya. Yang ketiga adalah Fingo akan menjadi perusahaan e-commerce berbasis afiliasi di Indonesia yang boleh dibilang yang salah satunya ya. Yang keempat adalah Fingo akan memberikan sebuah cashback unlimited ya, bukan karena Lebaran, karena Natal, Tahun Baru dan sebagainya. Yang kelima adalah ada perlu repot-repot membangun sebuah perusahaan ya, karena jadi seorang owner dari perusahaan Fingo, teman-teman, luar biasa ya. Yang keenam adalah di Fingo ini adalah zero risk, teman-teman, tanpa risiko. Jadi kalau saya bicara sama teman, untuk apa menunda, teman-teman ya? Karena apa? Karena tidak ada yang dipertaruhkan, tidak ada yang sebuah risiko yang harus Anda tanggung ya, Anda menjalankan sebuah Fingo ya. Karena ini adalah sebuah platform yang zero risk, teman-teman ya, tanpa risiko. Oke. Dan penutup dari saya ada sebuah quote ya, cukup menarik di sini, teman-teman. Ya, oke. Pastinya teman-teman hari ini ya, setiap manusia itu pasti menghadapi sebuah tantangan daripada setiap zaman ya. Dan saya yakin yang namanya manusia pasti memiliki cara untuk menghadapi, teman-teman ya. Kedepannya orang-orang yang menjadi seorang pemenang atau beginner adalah mereka memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik, teman-teman ya. Dan hari ini betul sekali bahwa sekarang sudah zamannya era e-commerce, teman-teman ya, di mana era konvensional sudah bergeser ya. Dan mereka yang jeli akan peluang ya hari ini ya untuk memanfaatkan perkembangan e-commerce di Indonesia dengan Fingo ya melalui afiliasi, maka dia akan berada bersama dengan pertumbuhan sukses ya di tahun ini, luar biasa, teman-teman ya. Dan saya yakin betul ya teman-teman yang hadir FOP pada malam hari ini adalah orang yang cinta dan jeli melihat peluang. Dan saya yakin dengan kita bekerja keras ya, bergandengan tangan dengan leader Anda ya, kita akan sama-sama mulai sukses luar biasa tahun ini ya. Satu hal dari saya adalah Go AM ya, Go AT, Go Real Freedom. Kembalikan ke hospital luar biasa, Pak Ramanto. Oke, Pak Amir, makasih banyak Pak atas closing-nya. Teman-teman sekalian, kita sudah selesai. Saya mau ucapin terima kasih yang tetap gabung sampai dengan akhir acara ini. Saya lihat juga ada teman kita di Medan yang sampai ngadain nonton bareng di sana ya. Ada Pak Rusdi dan teman-temannya di sana yang nonton bareng ya Pak. Ya Pak, horas Pak. Salam dari Medan. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, penutup dari saya, jadi manfaatkan momentum ya, jangan sampai Anda ketinggalan, karena percaya momentum itu nggak akan pernah datang dua kali. Nah, Bapak Ibu teman-teman, sekian, terima kasih, sampai ketemu dalam Fingo Talk Online berikutnya. Selamat malam. Pak, sebentar izin dulu untuk buka kamera semua, kita foto dulu ya. Oh, oke. Boleh Pak. Ya, semua boleh. Bisa diaktifin semua kameranya. Ini yang halaman pertama dulu saya foto. Oke. Terus untuk para AM jangan lupa ya, ini harus bikin laporan tuh setiap minggu. Setiap minggu harus bikin laporan, foto. Iya. Nah, ini bisa jadi buat bukti nih ke Fingo ya, semua nih. Oke. Fingo Mission. Fingo Mission. Fingo Mission. Jangan lupa tuh. Ini Fingo. Nah, ini sekarang mau foto halaman kedua ya nih. Oke, sekarang halaman ketiga. Oh, halaman ketiganya udah pada mati ya kameranya. Oke, terima kasih Pak Armanto. Silakan. Oke.
Ya, oke. Sampai ketemu lagi di acara Fingo Talk Online berikutnya. Oke, selamat malam. Malam semuanya.